Sesungguhnya apa yang kita cari dalam kita bertorikot ini kan ketenangan. Kebanyakan kita masih merasakan ketidaktenangan atau ketidaknyamanan itu karena kita terbatasi oleh dua hal. Satu, ruang. Dua, waktu. Pernah ada cerita di negeri Anta Baranta tentang lomba panjat pinang yang diikuti oleh para kodok. Kodok pertama naik, itu diteriakin sama teman-teman kodok lainnya, kamu gak akan bisa sampai ke puncak, licin tinggi, nanti kamu jatuh. Si kodok akhirnya diteriakin gitu, dia turun. Iya. Ada lagi kodok kedua, dia naik, teriakin lagi, kamu juga gak akan bisa, apalagi badan kamu gemuk, nanti kalau kamu jatuh, kamu bisa sakit. Kodok ini sama akhirnya lemah semangat. Nah kemudian ini ada kodok ketiga nih, diteriakin, kamu udah tuh dua kodok sebelumnya aja dia turun, kamu sekarang mau nyoba lagi. Dia nyoba aja terus, dia naik, waduh kamu udah tinggi, kalau jatuh kamu lebih bahaya. Terus sampai terus turun aja turun, gak bakal bisa kamu, nanti akhirnya malah celaka. Tapi dia terus saja, terus akhirnya sampailah dia di puncak, dapatlah dia hadiah-hadiah itu yang ada di puncak. Kemudian dia turun dengan selamat, di bawah dia diwawancarai. Bagaimana Anda bisa begitu? Teman-teman Anda semuanya tadi gagal, tapi Anda bisa begitu. Apa? Maaf, kata kodok itu, jelaskan bagaimana Anda bisa sampai ke puncak sana, sedangkan teman-teman Anda sebelumnya pada gagal, tapi Anda kok berhasil. Maaf, Anda mau apa? Rupanya kodok ini kodok budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dhami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannah, nurun na'im wa nurun nadari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka utlubana, i'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa i'tina ma'aka abada birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka taubata wa istiqamata ala syariatil ghara wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khata'ana wa atina quwwatan min indika hatta nakuna minal mudirina fi hadhil jam'iyah tariqah qadiriyah naqsabandiyah pondok pesantren Suryalaya. Allahumma ij'al hadhil jam'iyah jam'iyatan mubarakah waj'al mudiraha minal mukarramin. Allahumma inna nas'aluka bi karamati syekhuna al-mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghawthul Masrur qaddasallahu taqabbal minna du'ana ya Allah. Al-Fatihah. Di hadapan Guru Agung Pengarsa Abah Aos, semoga Pengarsa Abah Aos panjang umur dan terus tambah barokah karunia ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah karunia itu sampai juga kepada kita selaku murid-murid. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, wa Sahibul Makan, wa Sahibul Makanan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Taufik. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Imam Mulyana, yang suaranya sangat khas sekali. Kiai Imam itu suaranya ngebas, tapi ada bindeng-bindengnya.
Itu yang bikin khas. Biasa di luar ya. Yang saya hormati Kiai Haji Atin Hayati yang telah menyampaikan ilmunya dengan cara yang sangat segar sekali, jadi kita tidak ngantuk. Dan para tokoh penggerak PKN, para ikhwan akhwat sekalian, semoga semuanya selalu mendapatkan pertolongan Allah dalam segala urusan-urusan. Yang tadi saya sebut itu, Kiai Atin, Kiai Mustafa Taufik, Kiai Imam Mulyana, itu adalah sebagian dari ulama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah bersabda, ulama'i ummati kan Nabi Bani Israel. Ulama dari umatku itu seperti Nabi Bani Israel. Tadi ulama yang saya sebut tadi, itu kalau zaman Bani Israel dulu, sebelum masa Nabi Muhammad, itu seperti Nabi. Padahal di masa Nabi Muhammad itu ulama aja levelnya. Kenapa? Karena pintu kenabian sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Dengan kalimat apa namanya? Wa khataman nabiyyin. Jadi dengan kalimat itu Nabi Muhammad menutup sudah pintu kenabian. Udah nggak ada. Kalaupun ada orang soleh, ada orang pintar, bukan lagi disebut Nabi. Tetapi Nabi Muhammad membanggakan ulama-ulama pada zamannya dengan mengatakan, ulama umatku seperti Nabi Bani Israel. Sebagiannya yang tadi saya sebut. Mengenai ini Nabi Musa pernah protes. Dalam satu mimpi daripada salah seorang ulama juga, pendiri Thariqat Sadiliyah yang bernama Imam Abu Hasan As-Sadili, pernah bermimpi. Dalam mimpinya Imam Abu Hasan As-Sadili itu melihat Nabi SAW, Nabi Musa, dan ada Nabi Isa juga. Nabi Musa protes dalam mimpinya Imam Abu Hasan As-Sadili, protes pada Nabi, pada Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, benarkah engkau pernah mengatakan bahwa ulama umatmu seperti Nabi Bani Israel? Apa kata Nabi? Benar. Kalau begitu coba buktikan siapa orangnya dan di mana dia. Maka dipanggillah salah seorang ulama daripada Nabi Muhammad. Siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama. Imam Ghazali itu sudah orang pintar, sampai dapat sebutan apa namanya? Hujjatul Islam. Bahkan sebelum lahir pun Imam Ghazali sudah pintar. Ketika pertemuannya dengan Nabi Musa dalam mimpi Syekh Abu Hasan As-Sadili, Nabi Musa setelah dipanggil Imam Ghazali ke hadapan Nabi Musa, maka Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, siapakah namamu? Begitu kata Nabi Musa. Maka Imam Ghazali menjawab, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali. Maka Nabi Musa menyalahkan, kamu menjawab begitu panjang.
Bukankah aku hanya bertanya siapa namamu, tapi kamu menjawab bapakmu, kakekmu. Seharusnya kamu cukup menjawab namamu saja. Imam Ghazali digituin sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa izin menjawab kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah aku harus menjawab hal ini? Maka Rasulullah menjawab, iya, kamu harus menjawab. Maka Nabi Imam Ghazali bicara kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya engkau pun punya salah kepada Allah. Nah, sebelum itu si Imam Ghazali ini ngomong, wahai Nabi Allah Musa, aku minta maaf kepadamu kalau aku ada salah. Kan tadi disalahkan oleh Nabi Musa, kamu jawab namamu aja, kok kamu jawab nama bapak, nama kakek? Maka setelah diizinkan oleh Rasul untuk menjelaskan, wahai Nabi Allah Musa, aku meminta maaf kepadamu jika aku ada salah. Tapi sesungguhnya engkau pun ada salah, kata Imam Ghazali. Engkau ada salah kepada Allah. Ketika Allah bertanya kepadamu, kata Imam Ghazali dalam surah Thaha ayat 17, apakah gerangan yang ada di tangan kananmu? Begitu pertanyaan Allah. Maka engkau menjawab di surah Thaha ayat 18-nya, tangan kanan itu adalah tongkat, kata Nabi Musa kepada Allah. Di tangan kanan itu adalah tongkat di mana aku menumpukan badanku, di mana aku memukul daun-daun yang kemudian daunnya untuk kambing-kambingku, kata Nabi Musa kepada Allah. Maka kata Imam Ghazali, seharusnya engkau menjawab cukup di tangan kananku tongkat. Tapi kenapa engkau menjawab panjang lebar? Kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjawab kepada Imam Ghazali, aku menjawab panjang lebar seperti itu karena Allah itu kekasihku, kekasih kita semua. Jadi ketika aku berdialog dengan Allah, aku ingin berdialog lebih lama. Aku mengucapkan kalimat-kalimat lebih panjang karena aku mencintai kasihku dan aku ingin bicara lebih lama. Kata kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Maka kemudian Imam Ghazali menjawab lagi, begitulah aku juga. Engkau Nabi Allah Musa adalah kekasihku, sehingga ketika engkau bertanya kepadaku, aku ingin menjawab lebih panjang kepadamu. Maka disitulah Nabi Muhammad bangga kepada ulama ini, Imam Ghazali. Itu kualitas ulama masa Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tadi saya sebut, kalau zaman Bani Israel itu sudah nabi, Pak. Sudah nabi. Maka pantaslah kalau kita semua ketemu ulama itu cium tangan. Tahu nggak kalau di NU itu, di Nahdiyin itu cium tangan itu bolak-balik, Pak. Jadi bukan ini 2 kali, bukan ini 2 kali ini. Kalau ini tuh takdim, kalau ini tuh tabaruk. Ya, kalau ini takdim, kalau ini tabaruk. Jadi kalau kita ketemu Abah Awas, cium tangan bolak-balik, Pak. Jadi jangan 2 kali kurang, bukan salah, bukan, cuman kurang maksimal. Bolak-balik. Bapak dan Ibu sekalian, ini bicara saya baru pembukaan ini, belum masuk ke materi. Sesungguhnya apa yang kita cari dalam kita bertorikot ini kan ketenangan, kenyamanan batin, ketenangan batin. Kebanyakan kita masih
masih merasakan ketidaktenangan atau ketidaknyamanan, itu karena kita terbatasi oleh dua hal. Karena kita terbatasi oleh dua hal. Apa? Satu, ruang. Dua, waktu. Karena kita terbatasi oleh ruang dan waktu, itulah yang menyebabkan kita tidak tenang, kita tidak nyaman batin kita, hati kita. Terbatasi oleh ruang bermakna apa yang kita tahu adalah sebatas yang ada dalam ruang kita ini aja. Di ruang sebelah sana aja udah nggak tahu kita. Sehingga kadang kita ada kekhawatiran motor kita ada yang maling nggak nih? Bapak, motornya dikunci nggak sana? Siapa yang bawa motor? Motornya dikunci nggak? Dikunci. Kenapa dikunci? Karena tidak tahu di ruang sebelah sana. Sehingga takutnya dimaling orang, kita kunci. Kenapa? Kita tidak tahu. Bahkan kita juga tidak tahu apa yang terjadi di rumah kita. Kenapa? Karena ruangan sudah berbeda. Kita hanya tahu apa yang ada di ruang yang dimana kita berada. Di rumah kita, kadang orang tidak tenang. Istri saya diambil orang nggak nih? Jadi kenapa tidak tenang? Karena tidak tahu. Satu, terbatasi oleh ruang. Yang kedua, terbatasi oleh waktu. Ya, Bapak tahu kita ini kan berada di waktu sekarang. Kita berada di waktu sekarang. Waktu itu ada tiga. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kita berada di waktu sekarang. Hukum daripada waktu itu, kita berada di waktu sekarang tidak bisa masuk ke waktu yang lalu. Tadi waktu maghrib aja, waktu salat maghrib, Bapak bisa masuk ke waktu yang tadi. Kejadian-kejadian di waktu yang lalu, Bapak tidak bisa masuk. Kenapa? Karena memang sudah begitulah hukumnya. Kemudian waktu yang akan datang besok, apa yang terjadi besok? Allah tahu nggak? Allah tahu, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas pada waktu yang sekarang. Besok kalau terjadi apa, kita tidak bisa masuk kepada kejadian besok. Nah, keterbatasan kita dalam yang dibatasi oleh waktu ini pun juga membuat kita tidak tenang. Tidak bisanya kita masuk ke waktu yang lalu dan masuk ke waktu yang akan datang, itu sudah hukum sifatnya, bukan lagi teori, namanya hukum. Kalau di dunia akademik itu paling rendah itu namanya persepsi, atau bahasa Indonesianya pendapat. Persepsi itu orang bisa aja berkata apa saja sesuai persepsinya, tapi benar tidaknya belum diuji. Kalau saya mengatakan mungkin besok akan banjir, kalau saya mengatakan begitu, ini persepsi, pendapat, persepsi, belum diuji. Jadi boleh jadi orang lain akan berkata besok tidak akan banjir. Persepsi masing-masing lah. Inilah yang banyak menjadi perdebatan kalau di YouTube, di pengajian-pengajian, di apa saja sering terjadi perdebatan. Kenapa? Karena beda persepsi. Persepsi orang itu macam-macam sesuai dengan pemikiran kepalanya masing-masing. Paling rendah namanya persepsi. Kalau persepsi ini sudah kuat, maka menjadi hipotesis namanya. Hipotesis itu bahasa Indonesia dugaan. Ini sudah lebih kuat dari persepsi. Maka polisi itu kalau manggil orang, kemudian diperiksa orangnya karena ada dugaan bahwa dia melakukan pelanggaran hukum. Bahasa ilmiahnya hipotesis, dugaan. Kenapa polisi memanggil orang ini terduga mencuri misalnya? Karena
dugaan. Lebih kuat dari dugaan, hipotesis itu diuji dengan penelitian kalau di dunia akademik. Kalau sudah teruji dengan penelitian dan berhasil dan lolos, maka disebut dengan teori. Nah, teori ini kalau sampai lama tidak ada teori baru yang membantah tentang suatu teori tertentu, maka jadilah hukum. Maka yang tadi saya sebut hukum mengenai waktu lalu, waktu sekarang, waktu akan datang, ini sudah bukan teori lagi, tetapi hukum. Kalau sudah hukum, sudah tidak ada yang bisa membantahnya. Sudah kuat, sudah nggak ada yang bisa membantahnya. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, hukum dan waktu itu begitu. Kita nggak bisa masuk ke yang lalu dan kita nggak bisa masuk ke yang akan datang. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, hukum tentang waktu ini dihancurkan. Kalau tadi saya katakan dalam dunia ilmiah yang sudah disebut hukum itu udah nggak terbantahkan. Tapi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini diporak-porandakan oleh kejadian Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi 'abdihi, jadi bukan bi Muhammadi. Kalau saja surat Al-Isra ayat 1 itu menyebut Subhanalladzi asra bi Muhammadi, kalau saja menyebut seperti itu, tertutup sudah. Bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang berlevel, yang sudah pada makom abdihi. Abdihi itu kalau dalam bahasa Arab, abdinya itu kan isim nakirah, haknya itu isim ma'rifat. Di mana isim nakirah bertemu dengan ma'rifat, maka bermakna litahsis atau penghususan. Jadi abdihi yang diberangkatkan oleh Allah untuk berisra dan bermi'raj itu adalah orang-orang yang khusus. Dalam Al-Quran disebut abdihi. Sehingga dengan menyebut abdihi di sini, maka perjalanan ini, pertemuan dengan Allah ini terbuka bagi semua orang setelah Nabi Muhammad SAW. Orang yang mana yang berkesempatan untuk bertemu Allah, yang berkesempatan untuk wusul ilallah, orang yang bergelar atau orang yang sudah sampai pada makmum abdi, hambanya. Kan di dalam kehidupan kita ini Pak, sedikit sekali orang yang bermakom abdi, berlevel abdi. Kebanyakan kita masih bermakom hamba dunia, hamba jabatan, hamba pekerjaan, hamba kehormatan dunia. Kadang kita tertipu dengan kehormatan dunia. Begitu ada orang nggak hormat sama kita, tersinggung. Kadang kita menjadi hamba uang. Segala apa yang kita lakukan kalau nggak ada duitnya, tidak akan kita lakukan. Ngapain nggak ada duitnya? Jadi duit, orang yang berpemikiran kayak begini nih, namanya hamba duit. Ada lagi hamba profesi. Segala waktunya habis untuk profesinya sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini hamba profesi, hamba pekerjaannya. Maka orang ini tidak akan bisa sampai usul ilallah. Bi abdihi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maka
Kalau ada orang mengatakan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan perintah sholat. Allah memanggil Rasulullah untuk diberikan perintah sholat. Kurang benar. Karena dalam ayatnya menyebut bukan minamurahu amrot sholati, tapi linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian dari min ayatina, sebagian dari ayat-ayat kami, sebagian dari kekuasaan kami. Tidak lagi jami'a ayatina, tidak. Kalau jami'a ayatina, waduh, Quran aja mau setebal apa untuk menceritakan seluruh kekuasaan Allah, tidak mungkin. Hanya min ayatin, sebagian dari tanda kekuasaan kami. Apa yang disampaikan oleh Allah terkait Isra Mi'raj itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Salah satunya adalah mengenai waktu. Mengenai waktu tadi, hukum waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj dibubarkan, diantagoniskan. Bagaimana itu? Baik, kita lihat. Dalam perjalanan Mi'rajnya Rasulullah itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Ingat bahwa pemahaman atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan jasadnya juga, bukan ruh saja, tapi ruh dan jasad. Maka ketika Mi'raj, Rasul bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Ibrahim, bertemu Nabi Musa, dan beberapa nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam semuanya hidup jauh sebelum Rasulullah. Tapi pada perjalanan Mi'raj, pada peristiwa Mi'raj, Rasul berdialog, bertemu dengan para nabi-nabi itu secara live. Artinya apa? Bahwa nabi-nabi yang lalu itu tajassud ba'dal wujud, dalam istilah tasawuf, diperjasadkan setelah adanya, tajassud ba'dal wujud. Sehingga hukum mengenai hukum waktu yang menyatakan bahwa hidup di masa sekarang tidak akan bisa masuk ke masa lalu, atau masa lalu tidak bisa masuk ke masa sekarang, dengan peristiwa ini terbantahkan. Sampai sini jelas ya? Atau bertemu dengan nabi-nabi, berarti nabi-nabi itu tajassud ba'dal wujud. Kemudian dalam manqobah kita, ya, Rasulullah mau Mi'raj itu, manqobahnya Syabdul Qadir Jailani. Ketika Rasulullah mau Mi'raj, Buraq meninggi badannya karena senang, maka Rasul memerlukan tangga untuk naiki Buraq. Siapa yang datang? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat itu sudah lahir belum? Belum. Inilah yang bagi orang-orang yang tidak mengerti kadang menjadi kritik. Lihat tuh, ngaco aja itu manakib. Masa Syekh Abdul Qadir menyodorkan pundaknya untuk diinjak oleh Nabi Muhammad? Kan Syekh Abdul Qadir belum hidup pada saat itu. Ini bagi orang-orang yang pemahamannya tidak sampai ke sana. Nah, peristiwa itu dalam istilah tasawuf disebut dengan tajassud qoblal wujud, diperjasadkan sebelum adanya. Ada lagi satu lagi, tajassud indal wujud, diperjasadkan ketika adanya. Ini banyak dialami, kita banyak oleh para ikhwan ketemu dengan Abah Awas, melihat Abah Awas, padahal Abah Awas ada di Sinarasa. Contohnya di situ pernah terjadi ketika kita sedang khotaman di masjid, salah satu jamaah khotaman itu melihat Abah Awas ada di mimbar. Ini namanya tajassud indal wujud. Nah, tajassud qoblal wujud, tajassud indal wujud, dan tajassud ba'dal wujud ini tidak mustahil terjadi pada seorang abdi yang kita sebut dengan waliullah. Maka seorang wali Allah, salah satu
karomah yang biasanya Allah sematkan pada orang tersebut adalah dia bisa atau dia diperlakukan tajasud qabla wujud, tajasud indal wujud, dan tajasud ba'dal wujud. Nah, siapa orang-orang itu? Yang abdi, yang sudah berlevel hanya hamba Allah saja. Kita ini Pak, kalau sudah bisa menerapkan hidup hanya sebagai hamba Allah, maka kita pun bisa begitu. Tidak ada lagi hukum tentang waktu bagi kita. Sebagaimana Abah Mas pernah terjadi ketika mau manakiban di Cibubur, waktunya sudah sangat mepet sekali. Dari kalau nggak salah dari Bintaro, supirnya ngebut tapi bawa macet. Nah, akhirnya apa? Disuruh tawajuh atau apa itu waktu itu? Tahu-tahu sampai di Cibubur sebelum maghrib. Padahal menurut perhitungan waktu tidak akan sampai itu. Jadi supirnya si Somad ya waktu itu namanya, itu disuruh tawajuh itu. Akhirnya sampai di Cibubur. Nah, itu kan waktu juga tidak berlaku di sana. Dulu waktu manatiban di yang di Menteng itu, di mana itu namanya? Haji siapa namanya? Yang di Menteng itu? Yang Farid. Ya bukan yang Farid satunya. Hah? Haji siapa? Yang di Jalan Tanjung itu? Haji Ade Sumantri. Itu saya pas lagi itu lagi hadir di sana. Abah Aus tuh dalam ceramahnya ngomong begini. Abah Anom itu melihat dunia itu, melihat bumi itu seperti kita melihat meja. Saya duduk di sana. Seluruh sisi permukaan meja terlihat semua. Nunjuk ke saya, begitu kan? Nunjuk ke saya karena beliau tahu saya kerjanya di kantor. Di depan saya meja. Begitu kan? Abah Aus selalu menceritakan Abah Anom. Padahal beliau sendiri itu, beliau tidak mengatakan saya itu bisa melihat dunia seperti melihat meja. Seluruh sisi meja kelihatan sama saya. Enggak begitu, enggak. Kalau ada penceramah begitu, ini penceramah dadakan. Masih jauh levelnya. Maka yang cerita gurunya, padahal beliau sendiri itu, Abah Aus itu melihat dunia seperti kita melihat permukaan meja. Tapi beliau kan ngomongnya Abah Anom, padahal beliau sendiri. Seperti Abah Aus memerintahkan pada kita menambahkan ini maka abada. Tambahin ya, ini ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ini mahabbataka wa ma'rifataka, terus tambahin wa ini maka abada. Itu maksudnya apa? Maksudnya beliau sudah selalu bersama Allah. Cuman beliau ingin murid-muridnya pun bisa selalu bersama Allah. Maka Abah Mas cukup ngomong, tambahin ya, ini ma'aka abada. Abah Mas nggak ngomong, saya sudah selalu bersama Allah. Enggak ngomong, nggak pamer, enggak. Memang begitulah seorang guru. Kalau orang masih pamer, itu bukan guru. Pasti bukan guru. Kalau udah level guru, enggak pamer. Cukup ngomongnya gini ya, padahal maksudnya beliau sudah merasakan itu selalu bersama dengan Allah, pengen murid-muridnya juga selalu bersama Allah. Nah, inilah guru kita. Guru kita itu orang yang sudah bisa melawan hukum tentang waktu itu. Maka perjalanan seorang yang berthariqah, orang yang selalu berzikir itu, kan orang yang mikir begini, kata dalam salah satu hadis katakan, aku bersama hambaku ketika hambaku berzikir padaku.
Kalau kita begininya terus kan berarti kita selalu bersama Allah. Karena ketika kita pikir kita bersama Allah. Itulah yang terjadi pada bangsa Abah Aos. Dulu saya pernah datang ke bangsa Abah Aos dalam salah satu sohbah saya ngomong begini, Abah, mohon doain saya supaya saya bisa wusul ilallah. Oh, itu karena saya banyak baca buku tentang wali, jadi pengen juga bisa wusul ilallah. Dan saya merasa sekarang ini belum wusul ilallah. Saya ngomong ke guru saya, mohon doain Abah supaya saya bisa wusul ilallah. Ini sudah. Ini sudah. Karena orang tidak bisa wusul pada Allah kalau tidak bersama dengan orang yang sudah wusul lebih dulu. Jadi sebenarnya dengan pelajaran, semakin kita memahami tentang ilmu thariqat itu, semakin mudah Pak hidup itu. Semakin tidak sulit hidup itu. Makin mudah. Makin mudah. Itu kan tadi disederhanakan. Ini sudah. Kan disederhanakan. Coba kalau kita imajinasi sendiri, ngawang-ngawang sendiri, gimana pengen bisa sampai pada Allah. Kita anaknya sudah punya, cukup dikir aja begini sudah sampai pada Allah. Ini sebenarnya. Jadi nggak usah lagi berpikir jauh-jauh pengen seperti Mansur Al-Halaj, pengen seperti Siti Jenar dan lain sebagainya. Nggak usah. Begini aja udah begini udah benar. Dulu kan saya pernah satu waktu saya pernah telepon ke Abah Aos ketika pulang kerja. Waktu itu masih kerja di MM 2100. Di perjalanan saya telepon, Abah, gimana caranya Bang supaya saya cinta saya ini hanya Allah dan Rasul saja. Dulu waktu Abah Aos masih bisa ditelepon. Supaya saya hanya cinta, kan saya merasa saya cinta ke banyak hal. Cinta duit, cinta perempuan. Ya, kadang cinta sama perempuan yang bukan milik kita. Itu kan cinta pada banyak hal. Gimana Mas supaya saya cinta hanya pada Allah dan Rasul saja? Apa kata Abah Aos dalam jawabannya melalui telepon? Udah gak usah macam-macam, begitu aja udah benar. Jadi begini nih kita nih udah benar udah. Jangan repot-repot pengen terbang kepada Allah. Udah nyantai aja begini nih. Waktunya manakib, waktunya hotaman, waktunya kerja. Jangan dikir dulu nggak kerja. Tadi udah disinggung sama Ki Atin. Waktu kerja. Ya. Waktu manakiban nih kayak gini nih manakiban. Gitu. Jadi nyantai aja lah hidup. Nyantai aja. Ya. Tapi ada mujahadah. Waktu malas ibadah dilawan, jangan diikuti. Kata Pak Ismail nyantai aja, udahlah. Kayak lagi berat nih badan dipakai sholat, udahlah, nggak usah sholat lah. Nah, jangan begitu. Ya. Orang yang sukses dalam berthariqat itu orang yang tinggi mujahadahnya, orang yang tinggi kesungguhannya. Jangan dengar kata orang. Banyak suara-suara dari orang lain itu yang melemahkan perjalanan thariqat kita. Dibilang, dikir begitu, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, lemah. Ada orang khutbah Jumat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan pada Allah kita meminta. Jadi cukup kepada Allah saja, lemah lagi. Oh kita lewat dulu. Lemah lagi, jangan. Bapak pernah ada cerita di negeri Antabaranta tentang peristiwa kodok yang berlomba-lomba naik ke apa itu kalau 17 Agustus itu Panjat Pinang. Pernah tahu cerita itu? Ada kok waktu itu terjadi lomba panjat pinang yang diikuti oleh para kodok. Kodok pertama naik sampai ke atas, itu kan licin panjat pinang itu. Itu diteriakin sama teman-teman kodok lainnya, kamu gak akan bisa sampai ke puncak.
nggak akan bisa, licin tinggi, nanti kamu jatuh. Sama kalau kayak kita sekarang, itu mah kerjaan wali, nggak usah, kita mau udah kayak begini aja dah. Wali itu mah wali, kita belum waktunya. Apalagi lu belum 40 tahun. Nah sama kayak gitu tuh. Si kodok akhirnya diteriakin gitu, dia turun. Iya ya, mana bisa, ntar kalau jatuh malah lebih repot nih. Turun, merosot, kagak. Ada lagi kodok kedua, dia naik bambu itu yang sudah dioliin itu, sudah dibikin licin. Teriakin lagi, kamu juga nggak akan bisa, apalagi badan kamu gemuk. Kan ada kodok gemuk, ada. Badan kamu gemuk, nanti kalau kamu jatuh, kamu bisa sakit. Nggak usah aja, nggak usah, saya kasihan sama kamu. Akhirnya karena dengar gitu, orang ini bukan orang, kodok ini sama akhirnya lemah semangat. Ya. Sama juga sama, kamu ngapain bertorikot? Kamu mah bukan keturunan ulama, bukan keturunan wali, nggak pesantren lagi, nggak tahu mau baca Quran. Udahlah, nggak usah aja. Nah, lemah lagi. Nah kemudian ini ada kodok ketiga nih, diteriakin, kamu udah tuh dua kodok sebelumnya aja dia turun. Ya, kamu sekarang mau nyoba lagi di kodok yang ketiga nih. Dia nyoba aja terus, dia naik. Waduh, kamu udah tinggi, kalau jatuh kamu lebih bahaya. Terus sampai terus turun aja turun, nggak bakal bisa kamu, nanti akhirnya malah celaka. Tapi dia terus saja, terus akhirnya sampailah dia di puncak. Dapatlah dia hadiah-hadiah itu yang ada di puncak. Kemudian dia turun dengan selamat. Di bawah dia diwawancarai. Ceritanya ada kodok juga yang jadi wartawan. Bagaimana Anda bisa begitu? Teman-teman Anda semuanya tadi gagal, tapi Anda bisa begitu. Anda bisa sampai ke puncak dan Anda mendapatkan hadiah seperti itu. Mohon maaf, mohon dijelaskan, kita sekarang sedang live. Apa? Maaf, kata kodok itu. Maaf, Anda mau apa? Jelaskan bagaimana Anda bisa sampai ke puncak sana, sedangkan teman-teman Anda sebelumnya pada gagal, tapi Anda kok berhasil? Bagaimana itu ininya? Apa triknya atau tipsnya? Maaf, Anda mau apa? Rupanya kodok ini kodok budak. Kodok ini kodok budak. Jadi waktu diteriakin dia terus saja naik, rupanya sampai dia di atas. Begitu juga kita Pak, ya Allah, ilmu thariqat atau amaliyah thariqat yang kita laksanakan ini Pak, ada banyak yang nyinyir Pak, banyak yang nyinyir, yang akhirnya ucapannya melemahkan kita untuk sampai pada tujuan berthariqat. Maka kalau mau berhasil, supaya tetap berhasil harus jadi budak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.